Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah akhir tahun 2024 di saat ini. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk mengikuti informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah tahun baru hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Ibadah perjamuan kudus hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Sedangkan pukul 18.00 merupakan ibadah minggu pertama. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Mas Petela. Majelis yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat GPM Irene. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 115 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini yaitu Seli, Seane, Margi, Valentino, Latu Papua. Lagu prosesi masuk para pelayan, kita angkat pujian dari PKJ nomor 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian jemaat GPM nomor 161. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah akhir tahun 2024 saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ambon, 31 Desember 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris. Setelah lonceng 3 kali berbunyi, jemaat undang berdiri, kita angkat pujian dari PKJ nomor 2. Jemaat diundang berdiri. Mulia namanya.
Saudara-saudara jemaat, oleh pertolongan Tuhan atas hidup kita di tahun ini, mari kita beribadah kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai jemaat yang bersyukur di akhir tahun 2024 ini. Saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung tahun 2024. Banyak kejadian, peristiwa yang kita lalui di sepanjang tahun ini, baik itu sukacita dan kebahagiaan maupun kegagalan dan kesedihan. Meski kita tak dapat memahami maksud dan kehendak-Nya, namun satu hal yang pasti adalah Tuhan itu adil dalam segala jalan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah menunjukkan kesetiaan yang tiada taranya bagi kita umat-Nya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak terhitung berkat Tuhan yang telah dinikmati kita di sepanjang tahun ini. Namun tak sedikit pula pelanggaran dan dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Jadi saudaraku, jika di hari ini kita masih diperkenankan Tuhan tiba di ujung tahun dan kesempatan untuk menghirup udara tahun baru, maka tak cukup hanya ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi juga mengaku dan memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa yang telah kita lakukan di sepanjang tahun ini. Ingatlah saudaraku, bahwa ini bukanlah tentang dosa-dosa seperti panas setahun yang dihapuskan oleh hujan sehari, melainkan tentang penyesalan dan pertobatan dari orang-orang yang sadar di hadapan Tuhan, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Marilah dengan kesungguhan hati masing-masing orang datang kepada Tuhan dan mengakui keberadaan hidupnya secara pribadi di hadapannya. Saudaraku, jika di sepanjang tahun ini ada banyak perbuatan yang menyakiti hati sesama, bahkan ciptaan yang lain, berserulah kepada Tuhan dengan segenap hati dan mohon pengampunan darinya. Dosaku
Saudara-saudara jemaat, jika mulutmu penuh dengan kata-kata penuh kesombongan, cela dan hujat, ingatlah bahwa Tuhan benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Maka tunduklah di hadapannya, sebab ia berkenan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya Yesus Kristus penebus kami, Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Maka bagi setiap orang yang dengan tulus dan penuh kesungguhan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, ketahuilah bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudari, berubahlah oleh pembaruan budimu atas dasar takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sejak Yesus di hatiku,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama. Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 115. Mazmur 115 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Mendahului pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Di ibadah akhir tahun di saat ini kami selaku umat-Mu rindu untuk mendengar suara Tuhan lewat pembacaan firman di saat ini. Untuk itu Tuhan, mampukan dan layakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman kebenaran yang kami baca kami dengar. Bahkan hamba Tuhan yang akan mengartikan firman ini bisa menjadi berkat, menjadi motivasi untuk kami lakukan itu di dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur 115 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 yang bunyinya demikian. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah dengan Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengikat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah tiba di hari terakhir dalam tahun 2024, genap 366 hari, mengingat tahun ini tahun Kabisat. Jadi kita menikmati satu hari lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya memaknai satu hari lebih itu yang biasa 4 tahun sekali kita alami sebagai bukti bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak batas dan tidak dapat kita batasi menurut waktu. Bahkan hukum waktu itu sendiri pun tidak dapat membatasi kasih dan setia Tuhan. Oleh karena itu, ketika kasih itu dilimpahkan kepada kita umatnya, kepada manusia, itu juga menandakan bahwa Allah memandang kita istimewa. Karena itu penyertaannya adalah bukti kasih dan anugerah yang besar, bahwa di luar batas ketidakmampuan kita ada tangan Allah yang memampukan. Di luar ambang ketidaksanggupan kita ada tangan Tuhan yang menolong. Bahkan di titik paling rendah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, 1 tahun perjalanan hidup kita ini pun ada tangan Allah yang mengangkat, dan kita menikmatinya dalam hari-hari hidup sepanjang 366 hari ini. Pada aspek itulah sesungguhnya kita yang ada hari ini beribadah kepada Tuhan adalah orang-orang yang kedapatan bersyukur oleh karena pemeliharaan Allah itu tetap. Kita mengalami banyak dan berbagai macam bentuk pengalaman hidup, tapi penyertaan Allah itu tetap kepada semua orang apapun pengalaman hidup yang kita alami. Bahkan berapapun masa usia yang kita hidupi sampai dengan hari ini, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tetap. Bahkan Ia menunjukkannya dengan cara yang di luar batasan kemampuan kita untuk memahami kedalaman maksud dan kehendaknya itu. Setidak-tidaknya ketika Tuhan meluputkan kita dari suatu celaka yang besar, atau bahkan ketika Tuhan menolong kita memecahkan satu masalah yang besar, semua itu menandakan bahwa ada hal yang Tuhan pandang baik melalui kita untuk membuat kita terus hidup dan melakukan apa yang baginya pula baik sebagai kesaksian kepada semua orang. Karena ketika Tuhan memelihara kita, tidak cukup kita bersyukur seperti keadaan kita pada hari ini, melainkan kita mesti bersaksi, bersyukur dan bersaksi tentang penyertaannya. Dan kita ada sampai dengan hari ini untuk kemudian bersaksi di masa yang baru nanti bahwa sampai di batas tahun 2024 ini Tuhan telah menyertai kita. Bersyukur dan bersaksi itu yang mau dikatakan oleh pemazmur di dalam bacaan kita. Karena itu baginya semata-mata kemuliaan hanya ada bagi Allah, bukan pada siapapun, bahkan bukan pada diri kita. Mungkin kita menganggap kita mampu hidup sampai dengan hari ini, tapi pemazmur bilang kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada diri kita. Mungkin kita tahu bahwa kita sanggup melewati tantangan, memecahkan banyak masalah. Pemazmur bilang kemuliaan hanya bagi Allah, bukan bagi diri kita. Sebab dialah yang memampukan, bahkan dialah yang menggerakkan kita untuk meraih
hal-hal yang kita pandang sebagai berkat, yang kita pandang sebagai jalan keluar, yang kita pandang sebagai pemecahan masalah, yang kita pandang sebagai prestasi, atau bahkan juga yang kita pandang sebagai penghiburan selepas duka cita. Kemuliaan hanya ada bagi Allah. Puji-pujian dan hormat itu hanya ada bagi Allah. Sebab itu dalam nas bacaan kita ini, pemazmur mengajak umatnya, karena itu mengajak kita sampai di batas tahun 2024 ini untuk memahami dengan sungguh-sungguh siapakah Allah kita itu. Siapakah Allah yang menyertai kita dengan tangannya yang hebat itu? Siapakah Allah yang memberikan kepada kita kekayaan hikmat dan pengetahuan sehingga kita dapat memahami segala rahasianya di dalam 1 tahun perjalanan hidup ini? Siapakah Allah itu? Dia membawa kita kembali merenungi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Saya kira itu juga satu aspek yang penting untuk membawa kita merenungi lagi perjalanan kita dari 1 Januari 2024 sampai dengan hari ini, bahwa Israel keluar dari Mesir itu atas perintah Allah, atas kehendak Allah. Dan dia mengingatkan kepada Musa, sampaikan kepada umatku, bahkan sampaikan kepada Firaun, izinkanlah bangsaku itu keluar dari negeri ini, karena mereka harus berjalan ke gunung di mana aku akan menunjukkan suatu tempat supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Saya ulangi kalimat terakhir itu, supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Dan Allah membawa mereka keluar dari perbudakan. Perjalanan itu adalah ke suatu tempat yang akan Tuhan tunjuk supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Perjalanan itu adalah perjalanan dengan Allah, perjalanan atas perintah, atas kehendak Allah. Bahkan kebebasan itu terjadi oleh karena kasih Allah. Kalau kita maknai itu sebagai bagian perjalanan kita di 1 Januari 2024, kita berjalan pun di awal itu oleh karena Allah. Bahkan kita mengawali tahun juga kan dengan ibadah dan doa. Berarti kita mengalaskan perjalanan kita itu juga dengan Allah, pada Allah. Dan kita berjanji sepanjang tahun itu pun kita akan beribadah dengan setia kepadanya. Ya, setidak-tidaknya 52 kali lah. Sebab ada 52 hari Minggu, bukan 2 kali pas mau game over. Setidak-tidaknya. Apa yang kemudian terjadi pada bangsa itu? Ada tahapan-tahapan penuh kesukacitaan dan kemegahan. Oleh karena Allah menunjukkan kuasa yang menyertai, membelah laut menjadi 2, menghadirkan tiang awan dan tiang api, memberikan mereka makan mana dan burung puyuh, memberikan air kepada mereka dengan berlimpahnya. Tapi ada masa ketika mereka hidup juga dalam kecemasan. Ada masa ketika terjadi konflik juga di antara mereka. Dan pada masa-masa yang sulit itu, mereka melupakan siapa Tuhannya. Mereka tidak lagi percaya kepada tangan Allah yang hebat yang sudah menunjukkan kepada mereka kuasanya yang sempurna. Dan ketika mereka lupa kepada Tuhannya, mereka membuat Tuhan yang baru, yang menurut pemazmur adalah berhala-berhala yang dibuat dari emas dan perak itu. Yang menurut pemazmur dalam bacaan kita, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata, punya tangan tapi tidak bisa menggenggam, punya kaki tapi tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa berbicara dari kerongkongannya. Apa maksudnya berbicara dari kerongkongannya? Yang bisa hukmat.
supaya umat balik. Mama, papa kan kalau anak-anak suhu kepala batu, ya kadang-kadang katong hokmat. Itu tidak dapat dilakukan oleh Tuhan buatan manusia yang juga pernah dipuja, disembah oleh orang-orang Israel di masa-masa susahnya mereka. Mereka membuat berhala bagi dirinya dan lari meninggalkan Tuhan. Mungkin kita juga mengalaminya dalam 1 tahun perjalanan hidup ini. Ada waktu ketika kita pun mengabaikan Tuhan. Ada waktu ketika kita terdesak dan kita ingin sesuatu jawaban yang instan, yang cepat, atau bahkan kita ingin meraih sesuatu dengan sekehendak hati kita. Kita melupakan Allah yang telah bersama-sama dengan kita di awal perjalanan itu. Kita mengabaikan kuasanya dan menganggap seakan-akan segala keajaiban yang sudah ia lakukan itu sia-sia belaka. Padahal kalau ayat-ayat itu kita baca terbalik, ketika pemazmur mengatakan Allah kita ada di surga, bahkan di ayat-ayat berikutnya ketika ia mengatakan bahwa dan Allah mengingat siapa kita semua, itu berarti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia punya mata, karena itu dia melihat dengan tepat setiap umat manusia yang adalah buatan tangannya sendiri. Dia punya mata dan dia tidak sebatas hanya melihat, melainkan dia mengenal sampai pada kedalaman hati kita, termasuk mengenal keadaan ketika kita ada di titik yang paling bawah, yaitu saat kita berdosa. Tuhan tetap ingat, Tuhan mengenal kita. Dia punya mata, karena itu dia pahami segala sesuatu yang kita alami dari masa ke masa. Sebab penglihatan Tuhan tidak terbatas. Penglihatan kita terbatas. Kita bisa melihat sesuatu sebatas hari ini atau sebatas diri kita, tapi Tuhan melihatnya jauh, bahkan di luar diri kita pun Tuhan lihat. Dia adalah Allah yang punya mata, dan karena itu dia melihat dan dia mengenal. Dia adalah Allah yang punya mulut, dan karena itu dia berbicara, dia berfirman, dan firman-Nya itu adalah firman kehidupan, firman yang mendatangkan kebaikan, firman yang keluar dari hatinya yang penuh kasih sayang. Karena itu ketika ia katakan segala sesuatu jadi, maka jadilah menurut firman-Nya. Firman yang setiap waktu digenapkannya, karena firman itu adalah janji Allah, dan janji Allah itu adalah untuk kehidupan. Maka tidak ada firman yang keluar dari mulut Allah yang tidak ia genapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai anak-anak kesayangannya. Dia punya telinga, bahkan untuk mendengar keluhan yang tidak tersampaikan. Kalau ketong bilang Tuhan sendengkan telinga, bahkan mau dengar yang ketong bisi-bisi pun dia dengar. Dan oleh karena dia mendengar itulah, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hal yang tidak terkatakan di dalam hati kita pun Tuhan mendengarnya. Rasul Paulus bilang, sebab Roh Kudus yang mengantarnya kepada Allah Bapa. Oleh karena dia mendengar itu, dia menaruh empati, belas kasihnya kepada umat yang tertekan, yang menderita, yang sengsara. Tuhan taruh semua kasihnya kepada umatnya itu. Dia punya kaki, karena itu dia berjalan bersama-sama dengan kita. Di waktu kita menanjak, dia menanjak bersama kita. Di waktu kita menuruni lembah, dia turun lembah bersama-sama dengan kita. Di waktu kita letih, lelah, sesungguhnya kita sedang duduk di pangkuannya.
untuk sejenak melepaskan letih dan lelah. Karena di waktu yang seperti itu pun Tuhan tidak pergi, Tuhan tidak bergeser meninggalkan kita. Di tempat mana kita beristirahat, Tuhan tidak bergeser, tidak pergi meninggalkan kita. Ia ada di situ. Dan dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia punya tangan. Karena itu dia merangkul, dia menggendong. Tapi kepada manusia, dia membuat kita sebagai karya tangannya yang agung. Itulah sebabnya pemazmur pernah bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini sehingga engkau mempedulikannya? Siapakah manusia itu sehingga engkau mengindahkannya? Karena dia membuat kita dengan tangannya dan dia melindungi. Tuhan itu yang kita percayai di dalam Yesus Kristus, yang menyatakan kehadiran Allah yang ada di surga itu kini adalah Allah yang ada di bumi dan hidup tinggal di antara kita semua. Dialah adalah Allah yang mewujudkan segala karya ilahi itu secara sempurna di hadapan mata kita. Bahkan dia menanggung beban yang tidak dapat kita tanggung sekalipun. Oleh karena itu, jika kita berjalan dalam tahun ini dalam percaya kita kepada Allah itu, Allah di dalam Yesus itu, maka jangan lupa bahwa pada beban yang sama sekali tidak dapat kita tanggung pun Yesus telah memikulnya. Sebab yang sangat tidak dapat kita tanggung adalah dosa. Yesus sudah memikulnya pada salibnya. Itu yang menjadi sumber kekuatan kita untuk melangkah, termasuk dalam tahun 2024 ini. Kita telah melangkah dengan Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang seperti itu. Dialah yang oleh pemazmur kemudian disebut sebagai perisai kehidupan bagi Israel, perisai kehidupan bagi Harun, perisai kehidupan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai perisai kehidupan, maka Dia melindungi kita sehingga kita aman, tenang, tinggal dengan damai, tanpa takut pada ancaman apapun. Sebab sebagai perisai Allah menjaga, Allah melindungi, bahkan Allah memukul jauh semua lawan dan musuh kita. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita kemenangan yang besar, supaya kita memuliakannya, dan agar kita tahu bahwa semua yang kita raih dalam hidup ini, semua yang kita dapati dalam hidup ini terjadi hanya karena Allah. Dia perisai kehidupan. Perisai itu juga yang akan mengawali hari-hari baru dalam hidup kita. Sebab tentu ada banyak tantangan, tentu ada banyak ancaman, silih berganti datangnya. Namun pemazmur mau mengatakan kepada kita supaya jangan kita takut dan pesimis, melainkan teruslah melangkah di hari-hari baru, karena Allah tetap menjadi pelindung dan Dia adalah perisai yang menyelamatkan. Kita mensyukuri semua perbuatan Tuhan itu, Ibu dan Bapak, anak-anakku semua, atas tahun 2024 ini. Karena kita harus percaya Tuhan mengingat siapa kita. Dan karena Ia mengingat siapa kita, Ia akan menepati janjinya. Di hari-hari ketika Tuhan menepati janjinya, pada hari itu segala firman yang terucap dari mulutnya digenapkan olehnya. Jadi tidak ada orang yang menggenapkannya kepada kita, melainkan Tuhan sendiri yang menggenapkannya kepada kita semua. Besar maupun kecil, tua maupun muda, kita semua mendapatkan penggenapan janji yang sama, penggenapan firman yang sama, yang terucap dari mulut Allah, semua dilakukannya. Karena itu mari kita akhiri tahun ini
dengan memberikan kepada Tuhan kemuliaan bagi namanya. Mari kita mengakhiri tahun ini seperti ajakan pemazmur di bagian akhir nas kita untuk berseru kepadanya, haleluya. Sebab haleluya itu adalah pujian kepada Tuhan yang datang dari hati yang bersih, yang datang dari hati yang putih, yang datang dari hati yang cemerlang. Pujian yang jujur, pujian dari orang-orang yang takut Tuhan, yang percaya bahwa dia telah diselamatkan oleh Allah. Setiap waktu ketika pemazmur merasakan hebatnya perlindungan Tuhan di dalam hidupnya, dalam hidup bangsanya, dia mengajak umat itu untuk berseru kepada Tuhan, haleluya. Karena itu bersama-sama hari ini, bagi semua orang yang percaya bahwa Tuhan yang sudah mengantar kita sampai di penghujung tahun ini telah melakukan segala perbuatan yang gagah perkasa kepada kita. Dalam percaya kita, mari bersama-sama kita berseru juga kepadanya, haleluya. Haleluya. Saya ulangi supaya ketemu akhiri tahun ini akan dengan semangat puji-pujian sedikit. Bagi setiap orang yang percaya bahwa ketika kita tiba sampai di penghujung tahun ini dan telah meraih banyak hal, bahkan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa, baiklah dalam iman yang sungguh-sungguh kita berseru kepadanya, haleluya. Selamat mengakhiri tahun 2024. Percayalah bahwa sebagai pelindung Allah ada di depan, dan sebagai perisai kehidupan Dia yang akan membentengi kita memasuki masa yang baru, supaya kita berjalan tanpa takut apapun, sebab imanmu menyelamatkan engkau. Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara jemaat, saya undang berdiri.
bersama semua orang percaya di segala tempat sepanjang sejarah hidup dan bergereja kita, baiklah kita ikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk dan kita dengar persembahan pujian dari Usi Seli, Syane dan Usi Marji. Bapak Ibu Jemaat terkasih, Shalom. Mengakhiri tahun 2024, sebuah pengakuan jujur dari kami bahwa terkadang kita merasa tak sanggup, kita merasa tak mampu, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya Tuhan yang luar biasa itu juga yang akan menyertai, melindungi dan memberkati kita sepanjang tahun 2025. Jujur untuk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan bersama
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apimu, ku kan menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau kan sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apimu, ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apimu, ku kan menyembahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengarlah anjuran ini. Allah telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya sambil menaiki berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Maka di akhir tahun ini, marilah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana sambil menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Ingatlah firman Tuhan ini, berikanlah dari apa yang ada padamu dan bukan dari apa yang tidak ada padamu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, semoga kami ada dalam kebaktian akhir tahun di saat ini Tuhan Yesus. Kami sebagai jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami di saat ini sebagai tanda syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan syukur ini guna untuk menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian dari Bung Valentino Latu Papua. Shalom jemaat, selamat memasuki 2025. Lagu ini adalah salah satu dari sekian banyak lagu yang suka beta dengar kalau lagi dalam hari-hari yang buruk gitu, dalam tekanan, dalam masalah, dan ini cerita tentang surga secara literer seperti yang ketemu baca dalam Alkitab. Tapi bagi beta pesan lagu ini yang paling kuat adalah bahwa sesudah segala yang buruk, yang tidak menyenangkan, segala sakit, segala kejatuhan, itu selalu ada kebaikan, ada Tuhan di sana. Semoga lagu ini menjadi berkat kekuatan bagi ketemu semua untuk masuk ke 2025 dengan tantangan baru yang harus kita taklukkan bersama Tuhan. Pujian ini hanya bagi Tuhan, nomor naik. Timeless thing, earth and heaven will pass away. It's not a dream, God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of a risen Lamb. See all around now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the name from the book are read. I know the King, so there's no need to dread. No
Seli, Usi Siane, Usi Marji dan Bung Ino, teruslah bernyanyi supaya dunia tetap bernyanyi. Saudara-saudara jemaat, di penghujung tahun ini, mari kita mengenang akan segala kasih setia Tuhan yang telah menuntun dan memelihara kita hingga di tepi batas ini dalam in memoriam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan teduhkan hati sejenak untuk merenungi segala perbuatan Tuhan atas perjalanan panjang dan seluruh karya bersama, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan umat yang akan menjadi kenangan di tahun yang akan kita akhiri. Kini di tapal batas waktu tahun 2024, kita kenang seluruh jalan yang ditapaki dan seluruh pekerjaan pelayanan yang sudah ditunaikan bersama dalam kadar ketaatan dan kesetiaan kita, tapi juga dalam realitas kelalaian dan kealpaan kita merawat kebun anggur kepunyaan Allah. Dalam perenungan itulah, maka bangunlah pengharapan baru mengakhiri tahun 2024 untuk melangkah di tahun yang baru 2025 nanti. Saudara-saudaraku, kenanglah segala sesuatu yang telah terjadi atas kita dan alam ini. Jika masih ada duka di hati, bukan berarti hari-hari hidup kita tetap gelap. Karena besok di awal tahun 2025 Tuhan masih menerbitkan mentari untuk menerangi jalan-jalan kita. Jika masih ada cemas di hati, itu bukan berarti setiap hari yang kita lalui adalah kelam. Percayalah, Tuhan tetap hidup di hati kita. Jika ada kegagalan, itu bukan akhir, tetapi awal untuk meraih sukses dengan Tuhan. Jika ada kekhawatiran di dalam hati, ingatlah pengharapan baru akan tiba di hidupmu. Kami mengajak saudara-saudara, ingatlah akan saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk memperoleh hak-hak hidupnya, mereka yang berjuang untuk perdamaian di tengah konflik. Maka mari berdoa, minta Tuhan teduhkan setiap hati, baik kita pun saudara lainnya, agar jangan amarah melahirkan dendam, melainkan cinta yang berlandaskan kasih. Pulihkanlah relasi hidup suami istri, relasi kerja, dan teguhkanlah cinta dalam rumah. Semaikan doa dan taburlah harapan bersama dalam keluarga, karena itulah yang memelihara kita selama ini. Mari kita berdoa, meminta hikmat Tuhan, dan doakan mereka yang berjuang bagi keadilan, mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan. Doakanlah mereka yang sakit dan lemah. Ingatlah orang miskin dan layanilah mereka. Atas semuanya itu, mari kita tunduk di hadapan Allah dan melafazkan mada syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa di tengah berbagai situasi yang kita hadapi. Mari mengintrospeksi diri atas keterpanggilan kita dalam menjalani hidup ini. Maka teguhkan hati dan akhirilah tahun ini dalam syukur. Rencanakan kasih-Mu di tahun depan dengan Tuhan, dan kerjakanlah kasih-Mu di tahun baru dengan Tuhan. Dalam semuanya,
berserulah bersama denganku, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan menolong kita mengakhiri tahun 2024 ini dan berjalan ke tahun yang baru 2025 sambil memohon kasih setia Tuhan yang tidak terbatas itu untuk selalu melingkupi hidup kita. Tuhan beserta saudara-saudara. Dan marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah pelindung, Allah pemelihara, Allah yang telah menyertai sepanjang hari hidup kami dalam tahun-tahun berkat yang silih berganti Tuhan tambahkan, dan hidup kami yang terus Tuhan pelihara. Di penghujung tahun 2024 ini ya Tuhan, semua umat-Mu di seluruh gereja ini datang dan bersekutu di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bernaung dalam rumah-Mu yang kudus, menyembah Engkau dan beribadah bagi kemuliaan-Mu. Kami dihibur dan dikuatkan oleh firman Tuhan, maka biarlah Roh Kudus-Mu lah yang mengartikan semuanya itu kepada umat-Mu, supaya kami bertambah-tambah dalam iman dan tetap percaya kepada Tuhan Allah pelindung dan pemelihara kami. Dan kami berdoa untuk-Mu hari ini ya Tuhan, membawa syukur dan puji-pujian kami kepadamu. Syukur sebagai satu keluarga yang Kau pelihara. Syukur dalam hidup suami istri, orang tua, anak-anak, bahkan dengan cucu-cucu, karena itu opa oma. Syukur kami atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di setiap keluarga umat-Mu ini. Dan karena itu ketika kami datang beribadah bersama-sama sebagai satu keluarga yang kudus, kami mohon terimalah syukur kami ya Allah. Sebab kami dilindungi oleh Tuhan sepanjang waktu dalam tahun ini. Kami diselamatkan di siang pun malam dalam cuaca apapun. Kami diselamatkan oleh-Mu di dalam maupun di luar rumah. Dan Engkaulah yang memberikan kepada kami cinta kasih dalam perjumpaan sesehari di tengah-tengah keluarga, dan kami merasakan Engkau ada dengan kami dalam tiap keluarga dan rumah-rumah kami ya Tuhan. Maka terpujilah nama-Mu, dan biarlah kemuliaan hanya ada untuk Tuhan. Kami telah bekerja dan berusaha, anak-anak kami telah belajar, berjuang bagi masa depan mereka sepanjang tahun ini. Pada tiap kerja dan usaha kami, Engkau selalu mencurahkan berkat-berkat yang membuat kami hidup dalam kecukupan. Di tiap saat kami butuhkan, Tuhan menambahkan berkat baru. Dan kami merasakan bahwa Engkau mengasihi kami. Kami bekerja dengan tangan yang bersih, membawa pulang ke dalam keluarga dan rumah tangga kami berkat-berkat kejujuran. Dan kami bawa semuanya menjadi syukur kami untuk Tuhan. Serta anak-anak kami pun bisa belajar, mengembangkan diri atas ilmu dan pengetahuan, berpindah kelas, berpindah sekolah, masuk jenjang pendidikan yang baru, meraih keberhasilan-keberhasilan yang lain di hari-hari mereka belajar. Dan semuanya adalah bukti Allah yang menyertai dan memberikan semua itu kepada mereka. Maka sebagai keluarga yang kudus, kami memuji dan bersyukur kepadamu, dan biarlah kemuliaan hanya ada untuk-Mu dari tengah hidup keluarga dan rumah tangga kami Tuhan. Dalam perlindungan-Mu itu kami dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenan Kau berikan dan bahkan Kau percayakan, dan kami disanggupkan untuk melakukan semuanya. Bahkan
Ada hal-hal yang tidak kami duga Tuhan beri, dan itulah yang menumbuhkan iman kami bahwa Engkau memberikan segala sesuatu menurut kasih sayang-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan Allah. Di dalam keadaan ketika kecemasan terjadi, Engkau ada untuk memberikan kami penghiburan iman. Di dalam keadaan ketika kami mengalami kedukaan, Engkau ada untuk menolong, menguatkan kami, menghadirkan orang-orang yang juga memberikan topangan dan turut membantu dalam kedukaan kami pun. Dan Engkau berjanji setia menyertai kami di dalam masalah-masalah yang berat sekalipun. Tuhanlah yang membukakan jalan-jalan keluar itu kepada kami, sehingga kami dapat menempuh jalan-jalan baru, jalan-jalan dengan Allah. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan. Di tengah situasi hidup masyarakat, bahkan kota dan bangsa kami pun, dalam keadaan apapun yang kami jalani sepanjang tahun ini, Tuhan memberikan kepada kami kedamaian. Bahkan dalam situasi-situasi politik yang turut membuat kami cemas, Engkau memberikan kepada kami suasana hidup penuh damai sejahtera. Dan karena itu kami persembahkan semua ini menjadi syukur kami, sebab Engkau tidak meninggalkan kami ya Allah. Sebagai keluarga-keluarga yang kudus dan bersyukur untuk-Mu malam ini, kami serahkan semua itu bagi kemuliaan nama-Mu, sebab Engkau peduli atas hidup kami, atas keluarga kami, dan Engkau Allah yang tetap tinggal di dalam rumah-rumah kami ya Tuhan. Kini kami datang kepada Tuhan, memohonkan supaya Engkau mengampuni segala salah dan dosa yang kami lakukan kepadamu dalam tiap hubungan kami dengan anggota-anggota keluarga lain pun dengan sesama dan alam ini. Dosa-dosa yang kami ucapkan, dosa-dosa yang kami pikirkan, dosa-dosa yang kami lakukan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami percaya oleh pengampunan-Mu itulah kami hidup, dan Engkau yang selalu akan menunjukkan kasih sayang-Mu dengan menunjukkan jalan-jalan baik, jalan-jalan baru, jalan penuh terang yang akan kami tempuh. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan atas pengampunan yang Kau beri pada hidup kami masing-masing pun secara bersama-sama sebagai keluarga. Kini kami minta dari Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tetap setia menuntun kami hingga di penghujung tahun ini. Berjalanlah Tuhan, mendahului kami ke tahun yang baru, tahun 2025. Dan biarlah terang-Mu menyinari kami, supaya kami mengikuti langkah-langkah-Mu sepanjang tahun 2025 nanti. Tunjukkanlah jalan-jalan baik kepada kami dan kuatkan kami dengan Roh Kudus supaya kami menempuhnya dan dapat menghindari godaan, cobaan, tapi juga melewati tantangan apapun pada jalan-jalan baru itu, karena percaya Engkau berjalan di depan kami dan Engkau menjadi Allah pelindung perisai yang membuat kami akan aman pun berjalan ke tahun yang baru. Kami percaya bukan hanya untuk hari ini Engkau melimpahkan segala berkat itu kepada kami Tuhan, tapi untuk hari esok dan tahun-tahun ke depan Engkau akan tetap melimpahkan segala berkat itu kepada kami. Maka ini kami ya Tuhan, yang beriman kepadamu. Inilah kami umat-Mu, orang-orang yang takut akan Engkau ya Allah, yang pernah melewati hari-hari hidup di tahun ini dengan-Mu, akhirinya pun dengan-Mu, dan akan melangkah ke tahun yang baru pun bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Kepadamu Allah pelindung, Allah pemelihara, kami persembahkan pujian syukur bagi kemuliaan nama-Mu,
dan kami bawa permohonan kami untuk masa baru yang akan Tuhan bentangkan kepada kami di tahun 2025. Terimalah kami semua yang beribadah dan berdoa bagi mulianya nama-Mu hari ini ya Allah. Dan dengarlah doa ini, sebab kami persembahkan doa ini hanya demi nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, saya undang berdiri. Jemaat Tuhan, perjalanan hidup di tahun 2024 adalah misteri kehidupan. Namun bagi setiap orang percaya yang tahu bagaimana menghitung hari dengan bijaksana, akan tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Untuk perjalanan hidup kita ke tahun yang baru, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Saudara-saudara, atas nama MPH Sinode GPM, juga keluarga-keluarga kami ucapkan selamat merayakan Natal Kristus tahun 2024. Selamat mengakhiri tahun ini dengan Tuhan, dan masukilah tahun 2025 juga dengan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara-saudara semua. Shalom.